buatlah folder. Yang akan dibuat 3 dimensi pemodelannya. Setelah terbuat, kita pindahkan data hasil pembuatan 3D dan teksturnya ke folder yang sudah dibuat tadi. Pastekan saja di sini. Kemudian kita buka software Unity. Software Unity tampilannya seperti ini. Kita buat project baru, ganti nama project, patung Ganesha. Kemudian pilih tempat penyimpanan yang akan dijadikan save. Kita save. Kemudian pilih 3 dimensi. Setelah itu create project. Di sini kita tunggu hingga software Unity tersebut memproses project baru yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan software Unity tahun 2018. Nah, ini adalah tampilan dari software Unity. Saat kita sudah membuat softwarenya, kita masuk ke Vuforia SDK. Kita cari di Google, kemudian ketik Vuforia SDK. Pilih yang paling atas. Kemudian kita login. Karena di sini saya sudah membuat akunnya, jadi tinggal memasukkan akun yang saya sudah buat. Jika belum membuat, bisa diregister terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada tampilan lisensi manager dan target manager, dan posisinya akan langsung berubah ke develop. Untuk membuat lisensi yang pertama, kita masukkan apa yang akan kita buat, yaitu checklist, kemudian confirm. Setelah ada, kita cek terlebih dahulu. Nah, ini adalah lisensinya. Kemudian kita pindah ke target manager, buat database-nya, patung Ganesha. Nah, di sini harusnya menggunakan underscore, tidak boleh menggunakan spasi. Pilih device, kemudian create. Nah, di sini sudah ada patung Ganesha. Kita lihat, belum ada, maka kita tambahkan
untuk pembuatan markernya. Add, kemudian pilih single image, browse, cari di mana kita menyimpan data untuk marker yang akan kita buat. Kita pilih open, kemudian weight-nya pilih 100 supaya tidak terlalu besar, nanti diatur bisa. Nah, untuk namanya harus memakai underscore. Add, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada masuk sebagai markernya. Ratingnya ada bintang 4. Kemudian kita download, pilih Unity, kemudian kita download. Setelah di download, kita pindahkan data tersebut ke folder yang sudah dibuat. Pastikan saja di sini. Setelah itu kita masukkan objek 3D-nya. Sebelum itu kita masuk ke Game Center, ke Vuforia, pilih yang kamera, import. Tunggu sampai pengimportan selesai. Nah, setelah pengimportan selesai, di sini tampilannya akan menjadi ada kamera. Karena di sini ada yang tidak bisa, maka kita ke file, ke build setting, pindahkan ke Android, kemudian di switch platformnya. Gak lumayan lama juga. Nah, sudah ada, kita masuk ke player setting. Ini tampilannya, komponennya kita ganti aja menjadi nama pembuat. Sini Obed AR. Kemudian patung Ganesha-nya sudah masuk ke icon. Android-nya kita checklist, masuk posisinya kita ganti unchecklist yang portrait-nya, dan cek di sini posisinya harus sama namanya. Masuk ke XR setting, checklist Vuforia-nya sudah ada, kita close. Kemudian masuk lagi image, import kembali. Kita buat project namanya patung Ganesha.
kita masukkan file FBX dan teksturnya. Tunggu sampai pemindahan data tersebut muncul. Nah, sudah ada. Kemudian kita ke file, masukkan marker yang kita buat tadi, import. Setelah sudah diimport, nah di sini kita sudah bisa menggunakan predefine-nya. Nah, ini marker yang kita buat tadi di Vuforia-nya. Kita atur ukurannya menyesuaikan. Jika kurang besar kita kecilkan, jika kecil kita besarkan kembali. Setelah itu kita drag dari FBX-nya masukkan ke image target. Nah, kita atur-atur supaya penempatannya sesuai dan sepresisi mungkin, supaya tampilannya lebih menarik juga. Atur-atur lagi jika masih kekecilan, kita tambahkan 1,5 semuanya supaya objek terlihat nampak. Nah, ini sudah terlihat nampak dan sesuai pada posisinya dan ukurannya juga. Cek kembali apakah posisinya sudah. Jika sudah, kita masukkan tekstur supaya bentuk 3 dimensi tersebut muncul warnanya. Kita buat grid terlebih dahulu. Oh, sorry, ini buat border. Harusnya membuat, kita ke grid, ke material. Nah, di material kita sudah membuatnya. Kemudian kita drag tekstur yang sudah kita masukkan ke materialnya. Pilih yang Adobe. Kemudian kita drag ke project tersebut. Nah, seperti ini tampilan hasil dari tekstur yang muncul. Kemudian kita masukkan lisensi yang sudah dibuat. Pilih patung Ganesha. Kita kopikan URL yang ada di sini. Kemudian pastekan pada lisensi ini. Pastekan saja, tidak usah dirubah-rubah lagi. Setelah itu
kita coba untuk penayangan objeknya. Nah, ini sudah muncul jika objek dilihatkan terhadap hasil data tersebut. Setelah itu, untuk membuat aplikasinya di Android, kita masuk ke file, build setting, kemudian add terlebih dahulu, sesuaikan. Setelah itu, kita build, simpan di tempat penyimpanan folder yang kita buat tadi. Kita save dan tunggu sampai proses pembuatan APK untuk Android di Unity ini selesai. Nah, data tersebut sudah selesai dan sudah membuat APK. Kita kirimkan ke HP Android kita untuk dicek hasil tadi yang kita sudah buat. Begitu. Baik, pada proyek kali ini kelompok kami mengambil sebuah peninggalan sejarah. Yang pertama itu ada Ganesha, yang kedua Monas atau yang sering dikenal Monumen Nasional, dan yang ketiga itu Lawang Sewu. Nah, baik peninggalan sejarah yang pertama yaitu Ganesha. Nah, Ganesha ini merupakan seorang dewa berbadan manusia dan berkepala gajah. Dia mendapatkan banyak julukan, yang salah satunya adalah dewa ilmu pengetahuan. Nah, di sini digambarkan atau biasanya kalau Ganesha itu tangan kiri Ganesha itu selalu memegang mangkok yang isinya tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Dan belalainya diilustrasikan selalu masuk ke dalam mangkok tersebut, yang artinya ia selalu menyerap ilmu pengetahuan. Tangan kanannya divisualisasikan memegang patahan gading, yang ternyata adalah patahan gadingnya sendiri. Patahan gading yang ada dalam genggaman tangan kanannya itu ia gunakan untuk menulis, entah itu di batu, kayu, dan lain sebagainya, untuk mengajari manusia ilmu pengetahuan. Jadi, tidak heran kalau Ganesha ini itu digunakan sebagai lambang dari salah satu universitas negeri ternama di Indonesia dan juga salah satu tempat bimbingan belajar. Nah, selanjutnya ada Monumen Nasional atau yang sering disebut kita Monas. Monas ini merupakan salah satu tugu yang melambangkan perjuangan Indonesia. Sejarah berdirinya Monas pun tak main-main karena disertai berbagai aral melintang. Terletak di tengah lapangan Merdeka, pembangunan Monas dimulai pada 17 Agustus 1961 untuk tahap pertama dan diketuai Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Sedangkan tahap kedua, sejarah berdirinya Monas dilakukan pada tahun 1969. Teknik pembuatan Monas juga mengikuti angka kemerdekaan, yakni 17/08/1945. Tingginya diketahui mencapai 132 meter dan berdiri di luas area mencapai 80 hektar. Begitu merupakan penjelasan dari Monas. Selanjutnya yang terakhir, kami mengambil Lawang Sewu atau Komplek Lawang Sewu.
Komplek Lawang Sewu yang luasnya tersebut dibangun secara bertahap. Nah, Lawang Sewu ini bangunan pertamanya yang didirikan adalah rumah penjaga dan sebagai bangunan direksi. Bangunan pertamanya yang didirikan adalah rumah penjaga dan percetakan yang dulunya digunakan sebagai bangunan direksi. Gedung utama atau gedung A biasanya masih harus menunggu perbaikan tanah diganti dengan lapisan pasir vulkanis. Pada tanggal 1 Juli 1907, gedung A atau gedung utama, gedung C yaitu tadi percetakan, terus gedung D yaitu adalah rumah penjaga selesai dibangun. Pada tahun 1916, gedung B dibangun dengan menggunakan konstruksi beton bertulang dan selesai pada 1918. Lawang Sewu menjadi saksi dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Gedung tersebut menjadi rebutan antara AMK atau Angkatan Muda Kereta Api dengan tentara Jepang sebelum tentara sekutu datang. Pada tahun 1942 sampai 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Nah, itu merupakan penjelasan dari ketiga sejarah peninggalan dari bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.